Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eka pada mata pelajaran IPA tema 2, materi sistem pernafasan pada hewan. Mari kita belajar bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada hewan. Apa yang dimaksud dengan pernafasan? Apakah kalian tahu itu? Pernafasan merupakan proses menghirup gas oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Adapun organ pernafasan hewan yang akan kita bahas pada kali ini adalah organ pernafasan pada cacing, pada serangga, ikan, amfibi, reptilia, aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu mulai dari organ pernafasan cacing. Berikut ini adalah gambar cacing. Cacing merupakan hewan yang lunak. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernafasan khusus. Jadi, organ pernafasan pada cacing yaitu kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan tubuhnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Pertukaran udara pada cacing terjadi pada kulitnya yang sangat tipis. Itulah yang menyebabkan kulit cacing terlihat basah karena cacing bernafas menggunakan kulitnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang organ pernafasan pada serangga. Di sini Bu Eka sudah memiliki gambar organ pernafasan serangga. Nah, yang pertama disebut dengan mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Nah, yang kedua yaitu kamu lihat di situ ada gelembung-gelembung yang terdapat pada gambar. Itu adalah kantong udara. Nah, fungsi dari kantong udara adalah sebagai tempat penyimpanan udara. Kemudian bagian yang ketiga disebut dengan trakea. Trakea ini merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada spirakel. Nah, jadi yang dimaksud dengan trakea adalah sekat-sekat pembuluh ini yang berada di seluruh tubuh belalang. Fungsi dari trakea adalah sebagai penghantar oksigen ke sel-sel tubuh belalang. Kemudian bagian yang keempat disebut dengan spirakel. Spirakel adalah lubang yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri dari belalang. Yang dimaksud dengan spirakel adalah lubang-lubang ini. Nah, apa fungsi dari spirakel? Fungsinya sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Nah, itulah anak-anak organ pernafasan dari belalang. Kemudian kita masuk ke hewan yang ketiga yaitu ikan. Nah, berikut ini Bu Eka sudah menyediakan gambar ikan. Nah, bagian ikan yang pertama adalah mulut. Perhatikan tanda panah yang bergerak ini ya. Fungsi dari mulut ini adalah tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Nah, yang kedua yaitu rigi-rigi insang. Nah, kamu perhatikan di situ ada rigi-rigi insang adalah bagian ini. Fungsi dari rigi-rigi insang ini yaitu sebagai penyaring air saat ikan bernafas. Kemudian yang ketiga adalah lembaran insang. Yang dimaksud dengan lembaran insang yang ini. Lembaran-lembaran insang ini adalah lembaran-lembaran yang berwarna merah. Adapun fungsi dari lembaran insang ini mengandung pembuluh darah. Nah, kemudian bagian yang keempat adalah lengkung insang. Nah, yang dimaksud dengan lengkung insang adalah bagian yang putih melengkung ini ya.
Fungsi dari lengkung insang adalah tempat melekatnya lembaran insang. Kemudian bagian yang kelima itu ada penutup insang atau operkulum. Yang dimaksud dengan operkulum atau penutup insang adalah bagian ini. Karena bagian ini dilepas, maka operkulumnya tidak terlihat. Jadi tempat operkulum adalah bagian ini. Nah, fungsi dari operkulum adalah untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Hewan yang keempat adalah amfibi. Di sini Bu Eka akan memberi contoh hewan katak. Adapun bagian dari pernafasan pada katak, yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut yang dimaksud adalah bagian ini. Nah, fungsi dari rongga mulut ini adalah tempat masuknya udara. Nah, bagian yang kedua adalah koana. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di samping, itulah yang dimaksud dengan koana. Koana berfungsi penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Nah, kemudian yang ketiga adalah paru-paru dan kulit. Nah, kalian dapat perhatikan pada gambar, di situ ada paru-paru dan bagian kulit adalah bagian ini ya. Paru-paru dan kulit ini digunakan katak sebagai alat bernafas. Katak dapat menggunakan paru-paru untuk bernafas dan juga kulit untuk bernafas. Maka dari itu, jika kalian perhatikan pada kulit katak, terdapat rongga-rongga seperti pori-pori yang besar. Nah, pori-pori itulah yang digunakan katak untuk bernafas. Nah, berikutnya hewan yang kelima adalah reptilia. Di sini Bu Eka memberi contoh hewan kadal. Adapun organ-organ pernafasan hewan kadal, yang pertama adalah lubang hidung. Ya, jadi lubang hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Lubang hidung yang dimaksud adalah ini. Kemudian yang kedua adalah trakea. Nah, trakea dari kadal ini sedikit berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Trakea dari kadal ini memanjang dan menonjol. Trakea ini mempunyai fungsi khusus, yaitu ketika kadal menelan mangsanya yang sangat besar agar tidak sesak napas. Jadi, itulah fungsi bagian trakea yang besar dan menonjol pada kadal. Nah, kemudian yang ketiga adalah organ paru-paru. Yang dimaksud dengan paru-paru adalah bagian ini yang ada dalam tulang rusuk. Paru-paru ini merupakan alat pernafasan pada kadal. Jadi, kadal itu bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian, organ yang keempat yaitu ada tulang rusuk. Nah, yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah bagian-bagian yang ini yang menyelimuti bagian dari paru-paru. Nah, tulang rusuk ini berkontraksi ketika oksigen masuk dan berelaksasi saat karbon dioksida keluar. Selanjutnya, hewan yang keenam adalah burung atau aves. Berikut ini Bu Eka telah menyediakan gambar dari burung. Adapun organ-organ pernafasannya adalah yang pertama paruh. Pada paruh terdapat lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian organ yang kedua yaitu trakea. Yang dimaksud dengan trakea adalah bagian ini. Nah, trakea ini merupakan batang tenggorokan. Kemudian organ yang ketiga yaitu ada kantung udara. Nah, kantung udara ini bisa disebut dengan pundi-pundi udara. Kantong udara ada dua bagian. Yang pertama anterior, artinya kantong udara depan. Yang dimaksud dengan kantong udara depan adalah bagian ini. Kantong udara bagian depan terletak di pangkal leher dan rongga dada. Kemudian yang keempat ada kantong udara posterior. Kantong udara ini berada di belakang.
Ini merupakan kantong udara posterior dari burung yang terletak di bawah sayap dan di rongga perut. Bagian yang kelima yaitu paru-paru. Nah, paru-paru burung itu berada pada posisi ini. Nah, paru-paru ini difungsikan saat burung tidak terbang. Kalian bisa perhatikan organ tambahan pernafasan pada burung ini adalah pundi-pundi udara. Pada umumnya, burung bernafas menggunakan paru-paru, tapi mempunyai organ tambahan, yaitu kantong udara atau pundi-pundi udara. Adapun fungsi dari pundi-pundi udara ini adalah untuk menyimpan udara yang digunakan ketika si burung terbang. Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernafasannya berasal dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara ini. Nah, itulah fungsi dari pundi-pundi udara yang merupakan organ pernafasan tambahan pada burung. Nah, kemudian hewan yang terakhir adalah mamalia. Contoh mamalia yang ibu gunakan adalah hewan anjing. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Adapun organ-organ pernafasan hewan mamalia ini, yang pertama adalah hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara atau oksigen. Kemudian yang kedua adalah bagian faring. Nah, yang disebut dengan faring itu adalah bagian ini. Organ pernafasan yang ketiga yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Jadi, batang tenggorokan itu adalah bagian yang menghubungkan faring dengan paru-paru. Nah, yang disebut dengan trakea itu adalah batang tenggorokan. Itu ya anak-anak. Kemudian yang keempat adalah organ pernafasan yang utama yang disebut dengan paru-paru. Jadi ini sepasang paru-paru dari organ mamalia dengan contoh anjing. Nah, kesimpulan dari organ pernafasan pada hewan kali ini, yang pertama adalah hewan cacing. Hewan cacing bernafas dengan kulit. Nah, kemudian yang kedua adalah hewan serangga bernafas dengan trakea. Yang ketiga ada ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Yang keempat ada amfibi. Contohnya hewan katak, bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Kemudian yang kelima ada reptilia. Dalam hal ini ibu beri contoh hewan kadal, bernafas dengan menggunakan paru-paru. Keenam, ada aves. Dalam hal ini contohnya adalah burung. Burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara dan paru-paru. Dan yang terakhir ada hewan mamalia. Hewan mamalia contohnya adalah anjing, bernafas menggunakan paru-paru. Nah, itulah organ pernafasan pada hewan. Nah, anak-anak, demikian untuk penjelasan organ pernafasan pada hewan. Jangan lupa bertanya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.